Ya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bu. Oke. Jelas bahwa hakim membrengsek. Orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Tiga hakim dalam kasus yang melibatkan Ronald Tanur, anak politisi yang juga ex-anggota DPR Edward Tanur, sedang jadi sorotan publik. Pasalnya ketiga hakim itu memvonis bebas Ronald Tanur yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap pacarnya Dini Sera Afrianti. Protes berdatangan dari berbagai pihak, dari mulai anggota DPR hingga masyarakat. Siapakah sosok ketiga hakim ini? Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Humas ya, silakan bicara. Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Sebelumnya perlu diketahui, terdapat 3 hakim yang menangani kasus ini. Majelis hakim diketuai oleh Erin Tuah Damanik, sementara hakim anggota berisikan Mangapul dan Heri Anindyo. Kita bahas dari hakim ketua terlebih dahulu. Erin Tuah Damanik lahir pada tanggal 24 Juli 1961 dari orang tua asal Simalungun, Sumatera Utara. Saat ini Erin Tuah terdaftar sebagai salah satu hakim kelas 1A khusus di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan data pegawai di situs PN Surabaya, Erin Tuah menjabat sebagai pembina utama madya atau 4D. Sebelum menjabat sebagai hakim, Erin Tuah menempuh pendidikan hukum di Universitas Tanjung Pura. Ia mendapat gelar terakhir sebagai magister hukum. Erin Tuah tercatat pernah bekerja sebagai humas di Pengadilan Negeri atau PN Medan. Ia menjabat sebagai humas PN Medan pada tahun 2019, lalu pindah ke Surabaya pada tahun 2020. Saat di Medan ada beberapa kasus yang pernah ditanganinya. Erin Tuah terlibat dalam sidang kasus pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin pada tahun 2019. Ia juga pernah menangani kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada tahun 2017. Erin Tuah saat itu menolak pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus suap Pujo Nugroho. Sementara dilansir dari situs ELHKPN KPK, Erin Tuah memiliki total kekayaan sebesar 8 miliar 55 juta rupiah. Ia diketahui punya 6 properti di Kota Merangin, Simalungun, Pontianak, dan Semarang. Hakim kedua yang terlibat dalam kasus bebasnya Ronald Tanur adalah Mangapul. Mangapul lahir di Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 1964. Mangapul menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas HKBP No Mention Medan. Lalu gelar magister hukum didapat Mangapul setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Mangapul pernah bertugas di PN Pekanbaru pada tahun 2021 sebelum dipindah ke Surabaya. Mangapul menjadi bagian dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Kanjuruhan Malang yang juga tidak kalah kontroversial. Mangapul dan kawan-kawan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa mantan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menganulir keputusan itu dengan menjatuhkan hukuman masing-masing 2,5 tahun dan 2 tahun penjara. Ia punya total harta kekayaan lebih dari 1,3 miliar rupiah. Hakim anggota terakhir yang terlibat dalam kasus Ronald Tanur adalah Heru Anindyo. Ia diketahui bekerja di Pengadilan Negeri Surabaya sejak November 2023 lalu. Sebelumnya Heru bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Manokwari pada tahun 2018 hingga 2019.
Ia pernah mengadili gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan oleh MY Indo Airlines atau MYIA kepada Garuda Indonesia pada Oktober 2021 sebagai Ketua Majelis Hakim. Gugatan PKPU tersebut ditolak. Heru juga tergabung dalam tim Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan perdata KLHK terhadap PT Agribumi Sentosa pada Januari 2023. Lagi-lagi, Heru bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan data LHKPN, Heru mempunyai harta kekayaan senilai 6,7 miliar rupiah. Hingga Senin 29 Juli 2024, PN Surabaya mengonfirmasi kalau ketiga hakim itu masih bekerja seperti biasa. Hal ini diungkap oleh Humas PN Surabaya, Alex Adam. Alex mengatakan ada beberapa proses yang dilalui sebelum seorang hakim dinonaktifkan dari pekerjaannya. Salah satunya adalah dinyatakan melanggar setelah dilakukan sejumlah pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan hakim harus dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Di lain sisi, Komisi Yudisial siap menggunakan hak inisiatifnya untuk memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur. Juru bicara KY Mukti Fajar Nurdewata pada Kamis 25 Juli 2024 menjelaskan, langkah ini diambil karena vonis bebas Majelis Hakim terhadap Ronald menimbulkan keriuhan di masyarakat. Ia menegaskan langkah ini bukan ditujukan untuk menilai benar salahnya vonis dari Majelis Hakim, namun lebih pada melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Ia juga mempersilahkan kepada publik untuk melapor jika punya bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para hakim. Sahabat Kompas.com, itu tadi profil 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan 12 tahun penjara akibat penganiayaan hingga berujung kematian terhadap kekasihnya Dini. Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.